Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas mengenai trik koreksi soal esai dengan menggunakan Google Classroom. Jadi Google Classroom itu salah satu platform e-learning yang memudahkan kita untuk memanajemen kelas online. Dalam artian kita bisa mengadakan tugas sekaligus menilai tugas di dalam kelas online tersebut. Jadi sebenarnya sudah diatur sih, sudah ada tekniknya sendiri oleh Google Classroom, sudah diberikan banyak fasilitas sama menu. Cuman mungkin bagi kita yang baru menggunakan Google Classroom mungkin belum mengetahui secara sepenuhnya, belum mengetahui keseluruhan fitur dan manfaatnya. Apalagi juga belum mengetahui trik-trik yang dapat kita gunakan untuk mengatasi suatu permasalahan yang muncul. Sebagai contoh, ini misalkan ini pengalaman saya pribadi, saya mau menggunakan Google Classroom pada awal semester, tengah semester kemarin. Kemudian pada akhir semester ketika harus mengoreksi muncullah beberapa permasalahan. Permasalahannya terkait karena banyak soal yang saya berikan, saya mengajar matematika, itu merupakan soal esai. Oke, sebelum kita masuk ke triknya, kita bahas dulu karakteristik dari soal esai tersebut. Jadi biasanya karakteristik soal esai ya. Jadi soal esai itu biasanya untuk setiap soal itu nanti jawabannya memiliki beberapa poin-poin penting, memiliki beberapa langkah-langkah. Jadi biasanya satu soal itu jawabannya itu ada banyak baris, ada panjang gitu ya. Jadi ada poin-poin penting dalam setiap jawabannya. Nah, kalau sudah ada poin-poin penting itu, padahal kita akan menilai itu harapannya nilai yang diberikan kepada si A dengan porsi jawabannya segini sama bobotnya dengan nilai jawabannya si B. Jadi misalkan gini, misalkan si A mengerjakan soal yang harusnya memuat 4 langkah, si A mengerjakan cuma sampai 3 langkah, si B mengerjakan cuma sampai 2 langkah. Itu kan nilainya harusnya berbeda. Nah, ketika kita menilai jawaban soal seperti ini, kita itu harus konsentrasi, harus fokus. Dan biasanya kita harusnya memberikan nilainya kan tuh harus adil ya. Kita biasanya disarankan agar ketika ngoreksi itu kita ngoreksi satu soal dulu, satu nomor dulu untuk keseluruhan siswa, baru dilanjutkan ke nomor berikutnya. Jadi misalkan sebagai contoh, saya memiliki soal esai seperti ini. Ini soal esai saya. Ini soal untuk mata kuliah statistika di prodi akuntansi. Nah, jadi untuk soal nomor 1 aja ya. Banyak yang diminta menguji hipotesis. Kan uji hipotesis langkah-langkahnya ada banyak. Kemudian mengambil kesimpulan. Untuk soal nomor 1 ini saya memberikan bobot nilainya 30 poin, skornya 30 poin. Jadi ketika saya mau mengoreksi soal nomor 1, saya sudah menyiapkan kuncinya kan. Ketika saya mengoreksi soal nomor 1, biasanya ketika di kelas offline, kelas yang tidak di daring, masih pakai paper, itu saya mengoreksinya nomor 1 dulu untuk satu kelas. Selesai baru kita mengoreksi nomor 2. Dengan demikian diharapkan nanti nilai yang muncul itu tuh sudah adil. Jadi ketika kita ngoreksinya seperti itu, modelnya 1 nomor dulu diselesaikan untuk semua orang, baru lanjut ke soal nomor 2. Insya Allah nanti ketika siswa itu memberikan jawaban yang salahnya itu porsinya sama, kita memberikan nilainya itu sudah sama juga, adil gitu. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan. Itu kan harapannya seperti itu. Jadi misalkan satu siswa menjawab dari A sampai C, kita kasih nilai 20. Nah, kemudian takutnya kalau kita nggak menyelesaikan soal nomor 1 dulu, baru lanjut nomor 2, biasanya nanti lupa. Oh, tadi si A jawabnya segini, saya kasih nilai 30. Kok sekarang si B saya kasih nilai berapa ya, kan lupa. Jadi malah mungkin menambah lama waktu untuk koreksi. Jadi kalau biasanya diharapkan untuk soal esai itu kita selesaikan dulu satu nomor untuk semua kelas, dikoreksi, baru lanjut ke nomor 2 seperti itu. Nah,
Itu kalau di kelas offline kita bisa coret-coret jawabannya. Jadi nomor 1 dapat skor misalkan 20 selesai. Habis itu nomor 2 dapat skor 15 baru selesai. Nanti terakhiran baru kita jumlah, jadilah nilai akhir. Nah itu kalau di kelas offline kita bisa coret-coret kertas jawaban dari siswa. Dan sekarang kalau kita di kelas online, bagaimana cara mengatasinya? Nah, nanti saya akan memberikan 3 cara untuk menggunakan 3 cara yang dapat kita gunakan untuk mengoreksi soal esai di Google Classroom. Cara yang pertama adalah menggunakan komentar. Kita gunakan komentar. Ini sudah saya sudah punya, ini soalnya ini ya. Saya sudah punya hasilnya. Ini soalnya ya, soal UAS. Nah sekarang saya hasilnya ini ada 18 orang yang menyerahkan, 24 belum diklik serahkan. Kita cek satu dulu, misalkan yang sini. Nah dengan menggunakan fitur komentar ini kita nanti bisa menuliskan skor tiap-tiap nomor. Jadi punyanya Mas Muhammad Maulana ini nanti akan saya kasih komentar untuk setiap nomornya, kemudian nanti tinggal kita jumlahkan. Jadi konsepnya masih kayak pembelajaran di kelas online, kita masih coret-coret lembar jawabnya, cuman nyoret-nyoretnya pakai komentar. Jadi seperti ini. Oh nomor 1 ketika sudah saya koreksi ternyata nomor 1 kayaknya Mas Maulana pekerjaannya ini layak deh kalau dapat nilai misalkan 25. Jadi yang nomor 1 ini saya kasih komentar nilainya 25 kayak gitu misalkan. Ini kok saya kasih komentar. Nah udah, nanti kita lanjut ke siswa selanjutnya, disimpan aja. Oh Mas justru ada yang ada aja. Kita lanjut ke ini Mbak Hayu. Ternyata Mbak Hayu di soalnya nomor 1 misalkan aja pantasnya dapat nilai, kan kita masih ingat karena kan memang kita lagi fokus soal nomor 1, akibatnya kan kita nggak lupa. Nah kita masih ingat kalau ini pantasnya dapat nilai misalkan 20 gitu, 20. Nah kita komentar gitu, dan seterusnya sampai satu kelas selesai. Ketika nomor 1 selesai, kita kembali lagi ke Mas Muhammad Maulana tadi untuk mengoreksi soal nomor 2. Nah misalkan nomor 2 kita kasih bobotnya maksimal 20. Nah kita lihat nomor 2 nya Mas Muhammad Maulana ini, oh ternyata layak dapat nilai 20 misalkan. Ini jadi saya tinggal sorot, tinggal klik komentar, kemudian ini kita crop mana yang mau dikomentari, misalkan di sini nomor 2 ya, dapat misalkan 20 gitu komentar. Dah kita berarti sudah menuliskan skor untuk masing-masing nomor. Kita lakukan hal itu juga untuk semua siswa dan semua soal. Nah setelah selesai di terakhiran baru kita menjumlahkan skornya 25 ditambah 20 dan seterusnya. Misalkan nanti ketemunya dapatnya nilai 80 misalkan. 80 tinggal kita tuliskan di sini. Disimpan. Sudah selesai seperti itu, baru next berikutnya. Jadi di cara pertama ini pada dasarnya kita itu melakukan cara yang mirip kita lakukan pada pembelajaran di luring, pada di kelas offline ya. Jadi kita coret-coret lembar jawabnya siswa, tetapi mencoret-coretnya itu lewat komentar yang ada di Google Classroom, bukan komentar yang di sini ya, bukan komentar yang di bawah ini, tetapi komentar yang ada di dalam ini, tempat kita untuk melihat jawaban siswa. Jadi setiap soal kita kasih, setiap nomor kita kasih skor berapa, nanti terakhiran baru kita jumlahkan. Itu cara yang pertama. Oke, cara yang kedua kita itu menggunakan kita mengakali. Nah cara yang kedua ini kita nanti akan mengakali tugas. Jadi untuk cara yang kedua ini memang harus dilakukan pada sejak awal perkuliahan sudah mulai dipikirkan ya. Jadi cara yang kedua itu kita nanti mengakali tugasnya dan kita manfaatkan menu topik pada tugas kelas. Jadi begini,
misalkan saya kan punya soal ini 3. Ini soal UAS. Ini terdiri dari 3 nomor. Lah, masing-masing nomor ini saya buatkan satu tugas. Jadi begini. Untuk membuatnya ya, kita buat aja langsung tugas kelas, terus kita buat misalkan kita buat dulu topik. Nah, kita manfaatkan topik. Misalkan kita mau membuat soal untuk UTS. Kita tulis topiknya UTS. Nah, tambahkan. Sudah ditambahkan, baru kita isi dengan tugas. Jadi, misalkan UTS-nya nanti terdiri dari 3 soal. UTS-nya terdiri dari 3 soal. 3 soal itu panjang-panjang. Nanti siswa kita minta mengumpulkan melalui foto misalkan, atau mungkin doc gitu misalkan. Jadi UTS-nya terdiri dari 3 soal. Misalkan ini aja 3 soal seperti ini ya. Lah, nanti judulnya itu yang pertama ini adalah pertanyaan. Misalkan ini tugasnya itu yang pertama soal nomor 1. Jadi setiap pertanyaan pada soal UTS kita buatkan link tugas sendiri. Nanti poinnya kita ubah sesuai poin yang kita tentukan. Misalkan soal nomor 1 tadi saya kasih nilai 30 poin. Kita setting di sini maksimal 30. Kemudian nanti kita masukkan ke topik UTS gitu. Kemudian kita klik tugaskan. Misalkan petunjuknya ini misalkan kerjakan soal nomor 1. Kerjakan soal nomor 1 dan kirimkan hasilnya di sini. Jadi ini hanya tugas ini tempat cuma untuk foto pekerjaan soal nomor 1. Nanti poinnya maksimal 30. Masuk ke topik UTS, oke, tugaskan. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk soal nomor 2. Buat ya. Gunakan kembali postingan. Kita pakai yang tadi sudah dicoba aja, soal nomor 2. Tinggal nanti ya. Nah, ini soal nomor 2. Oke. Kita ganti soal nomor 2. Ini juga soal nomor 2. Nah, misalkan kita menetapkan poinnya untuk soal nomor 2 itu misalkan 40. Kita ganti poin maksimalnya 40. Masuk ke topik UTS, sudah beres. Satu lagi kita buat soal nomor 3. Kita pakai yang postingan. Buat kembali postingan, gunakan kembali postingan aja ya biar cepet. Nah, kita pilih soal nomor yang atas tadi, yang soal nomor 2 kita gunakan lagi postingannya. Nah, ini diganti soal nomor 3. Dan poinnya tadi kan 30-40, berarti masih kurang 30. Dah, ini topiknya sudah di UTS, sudah tugaskan. Oke, jadinya nanti seperti ini. Pada topik UTS ini ya, pada topik UTS ada 3 pertanyaan, 1, 2, 3. Nanti siswa diminta untuk memfotokan jawaban untuk setiap pertanyaan, kemudian mengirimkan linknya di sini di masing-masing tugas yang sudah dibuatkan. Jadi satu link untuk satu jawaban saja. Kenapa harus seperti itu? Nanti keuntungannya ketika kita mengoreksi seperti ini. Ini sudah saya buatkan soal untuk ujian akhir semester, topiknya saya buat ujian akhir semester, ada 3 pertanyaan di dalamnya. Nah, pertanyaan nomor 1 sudah dikerjakan oleh 2 orang. Kita buka ya pekerjaannya, kita koreksi. Enaknya di sebelah mana sih? Nah, soal nomor 1 ini poinnya maksimal 30. Maksimal poinnya 30. Oke, kita koreksi. Karena ini sudah per nomor, jadi kita bisa aja mengoreksi seperti yang tadi. Kita selesaikan dulu 1 nomor semua, langsung dinilai, baru nanti ngerjain soal nomor 2. Jadi ini misalkan ini jawabannya, ternyata jawabannya pantas untuk mendapatkan nilai 25. Oke, 25 kita simpan. Terus next yang selanjutnya masih belum.
yang sudah ini. Nah, ini sudah ada 2 orang yang menyerahkan. Kita koreksi, oh ternyata dapatnya soal, oh pantas dapat nilai 20 misalkan gitu. Sudah kita simpan. Itu untuk soal nomor 1 kita koreksi cepat kan. Jadi tidak usah mikir, masih tetap fokus, insya Allah nilainya tetap adil. Setelah selesai soal nomor 1, kita masuk ke soal nomor 2. Pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 sudah dikerjakan oleh 2 orang juga. Kita koreksi. Dengan cara yang sama. Jadi kita langsung koreksi aja karena kita sudah fokus ke kunci jawaban nomor 2. Kita bisa tinggal geser-geser aja. Oh, ini misalkan maksimal 30, dia pantas dapat 30. Simpannya tinggal klik aja di luar kotak nilai, otomatis dia nanti menyimpan sendiri. Kemudian kita cari lagi yang sudah mengumpulkan, ini si Eka Yuni sudah, misalkan aja dia pantasnya dapat nilai 25 gitu ya, biar agak cepat. 25. Terus kita simpan. Pertanyaan ketiga, kita cek 1, kita koreksi. Kita cek 1, misalkan ini. Misalkan jawaban ini kita koreksi layak mendapatkan, ini maksimal skornya 40, misalkan nilainya 30. Sudah. Kemudian untuk yang berikutnya misalkan nilainya misalkan 20. Oke, kita simpan. Terus setelah selesai kita nilai, kita kembalikan semua saja, mengembalikan beberapa kiriman. Kita pilih semua, kembalikan. Ketika sudah dikembalikan, berarti nilainya sudah tercatat di daftar nilai mereka. Untuk tugas yang nomor 1 dan nomor 2 tadi, kita juga harus mengembalikan agar nilai itu tercatat pada daftar nilai mereka di Google Classroom, di sini di nilai ini. Oke, kita kembalikan untuk soal nomor 1 dan 2. Soal nomor 2 tadi sudah saya kembalikan, tinggal nomor 1. Nomor 1 kita kembalikan semua, klik semua saja, kita kembalikan. Oh, ada yang belum mengembalikan, ada yang belum nilai, misalkan kita nilai ini, kita nilai 30 begitu. Ya, kemudian kita kembalikan. Nah, ketika sudah dikembalikan, otomatis nilai yang kita berikan tadi sudah muncul di menu nilai kelas, di sini di nilai kelas. Nah, jika kita ingin mencari jumlah atau nilai akhirnya, berarti kita harus menjumlahkan skor yang diperoleh dari pertanyaan nomor 1, pertanyaan nomor 2, dan juga pertanyaan nomor 3 ini kan. Berarti 20, 25 dan 20 harus dijumlahkan kan. Kalau mau manual ya monggo, tetapi kita bisa melakukannya dengan lebih praktis, yaitu jika kita mendownload nilainya, mendownload dari nilai semua kelas. Jadi nanti dari tugas kelas ini muncul, bisa kita jika kita klik nanti pada halaman ini. Nah, ini pada klik ini kita bisa download semua nilai sebagai CSV. Jadi file Excel tetapi ekstensinya CSV, tapi sama aja dengan Excel. Atau mungkin mau salurkan nilai ke Google Spreadsheet, misalkan ke Google Spreadsheet nanti juga Excel tapi yang online. Kita download sebagai CSV, nanti tinggal kita mencari jumlahnya, tinggal sama dengan sum dari semuanya. Terus ini kita yang kalian ke Google Spreadsheet aja ya, yang tampilannya lebih menarik daripada Excel. Dengan menggunakan Google Spreadsheet nanti kita bisa langsung mencari tahu jumlahnya. Kita bisa mencari tahu jumlahnya dengan bantuan Google Spreadsheet. Nah, ini yang sudah ada nilainya, pertanyaan nomor 1, 2, dan 3 ini ya. Nah, kalau kita mau mencari nilai dari si Eka Yuni ini,
berarti kita harus mencari jumlahannya. Ini saya masih memuat, jadi kita tunggu dulu. Nanti kita nanti sisipkan. Kita sisipkan satu. Ingat-ingat kalau yang tadi topik UAS itu namanya pertanyaan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 ya. Terus kalau mau menjumlahkan ya tinggal nanti di sini kita tambahkan satu baris, terus sisipkan baris di sini. Sisipkan kolom ya, sisipkan kolom. Sisipkan kolom sehingga kita muncul kolom ya. Ini kolomnya nanti kita kasih nama nilai akhir. Nilai akhir UAS, yang mana nanti nilainya maksimal 100. Dan ini bagaimana kita mencarinya? Tidak perlu kita menjumlahkan sendiri-sendiri, kita langsung aja pakai formulanya dari Excel, sum dari pertanyaan 1, pertanyaan 2, dan pertanyaan 3. Enter gitu, langsung muncul nilainya tanpa kita perlu repot-repot menuliskannya, menghitungnya sendiri. Itu untuk cara yang kedua. Oke, sekarang untuk cara ketiga. Oke, kalau untuk cara yang ketiga kita memanfaatkan rubrik penilaian. Oke, jadi ada yang istilah rubrik penilaian di Google Classroom. Ini kita bisa menambahkannya pada sebelum soalnya dibuat. Jadi maksudnya kita bisa membuat rubrik itu sebelum kita memberikan tugas. Jadi kita bisa settingnya itu sebelum siswa mengerjakan, atau bisa juga disetting setelah jawaban terkumpul. Misalkan caranya membuat rubrik bagaimana? Oke, sama seperti biasa aja, kita klik tugas kelas. Kemudian nanti ini sudah di menu tugas kelas ya. Kemudian kita pilih menu buat tugas atau tugas kuis, terserah ya. Kalau mau ada yang dilampirkan buat tugas. Ini kita kasih judul membuat rubrik penilaian. Perintahnya apa terserah. Nah, poinnya nanti maksimal 100, tidak, topiknya nggak usah diisi, ini terserah mau diisi atau tidak, ini sama juga diisi atau tidak terserah. Nah, kita plus rubrik di sini, tambahkan rubrik, kita pilih buat rubrik. Nah, rubrik ini nanti modelnya seperti ini. Kita ngasih dia judul kriteria kan. Nah, ini ada judul kriteria, ini skornya nanti menurun. Jadi misalkan gini, kita pengen menilai siswa itu, mungkin ini idealnya sebenarnya seperti ini. Kita ingin menilai pekerjaan siswa itu berdasarkan apanya, misalkan berdasarkan kerapiannya, atau berdasarkan ketepatan waktu pengumpulannya, atau berdasarkan kebenaran jawabannya, dan seterusnya. Itu namanya kriteria, wajib diisi. Nah, untuk masing-masing kriteria itu kita bisa memberikan poin. Misalkan kriteria ketepatan waktu, tepat sekali saya kasih poin 10. Oh, telat 2 menit saya kurangi jadi 8. Oh, telat 5 menit kurangi jadi 7, dan seterusnya. Itu kalau skornya menurun. Itu idealnya penggunaan dari rubrik di Google Classroom ini. Akan tetapi dalam hal ini nanti kita akan mengakalinya biar kita nanti memudahkan untuk mengoreksi. Yang kita isi kriteria ini bukan lagi aspek yang mau kita nilai, tetapi nomor soal. Nomor 1, soal nomor 1. Soal nomor 1. Oke. Nanti poinnya maksimal itu berapa? Kan ini kan poinnya menurun kan ya. Jadi level, nah ini kan level. Jadi soal nomor 1 nanti kita mau isi biar jadinya misalkan gini, soal nomor 1 itu harus dikerjakan dengan 4 langkah. Kalau 4-4-nya benar, yang diisikan di sini adalah poin maksimal untuk soal nomor 1. Misalkan soal nomor 1 maksimal poinnya 30, jadi sini 30. Nanti judulnya 4 langkah terpenuhi, misalkan 4 langkah full, 4 langkah benar. Nah, misalkan nanti ada jawaban yang tidak sampai itu, misalkan cuma 3 langkah yang benar, kita kurangi 10, jadi 20.
ini nanti berarti misalkan 3 langkah benar. 3 langkah benar. Kemudian jika ada cuma 2 langkah, kita ulang lagi 10, jadi 10 cuma 2 langkah yang benar. 2 langkah yang benar. Kemudian jika cuma 1 langkah, kita kasih nilai 5. Cuma 1, hanya benar 1. Hanya benar 1. Dah, ini rubrik untuk soal nomor 1. Nah, jika kita ingin kita lakukan ini juga untuk soal nomor 2 dan nomor 3 dengan skornya juga menyesuaikan. Misalkan kita menggunakan kembali buat duplikat kriteria, misalkan soal nomor 2. Kemudian kita buat lagi duplikat kriteria untuk soal nomor 3, tetapi karena biar 100 kan poinnya harusnya beda ya. Poinnya maksimal misalkan ini 40, 30, ini misalkan 20, dan ini misalkan 10. Kalau mau ditambah lagi silahkan. Ini misalkan 10. Dah, kita simpan. Nah, nanti koreksinya akan jauh lebih mudah dan kita tidak perlu menghitung satu-satu. Oke, ini kita tugaskan. Sudah. Ya, sekarang kita coba mengoreksi dengan menggunakan rubrik penilaian. Sudah saya buatkan tugas yang dikoreksi dengan cara 4 ya. Jadi tugas ini sudah dibuat oleh 3 orang. Ini sudah ada rubriknya. Kita koreksi menggunakan rubrik penilaian. Nanti akan jauh lebih mudah. Dan kita tetap bisa fokus ke satu pertanyaan saja dalam setiap satu waktu. Nah, seperti ini. Jika sudah rubriknya sudah terpasang, nanti tetap ada kolom nilai, kita bisa langsung menyaksikan nilai. Jadi kalau misalkan kita ternyata siswanya cuma menuliskan lagi soal tanpa memberikan jawaban, langsung aja nggak usah pakai rubrik, kasih nilai misalkan 5 seperti itu. Bisa juga kita langsung memberikan 5 seperti itu, bisa. Tapi misalkan soal nomor 1 mau fokus ke soal nomor 1 dulu. Soal nomor 1 nanti ada ini kalau 30 poin, ini 20, ini 10, dan ini 5. Kita tidak perlu mengetikkan, kita tinggal menuliskan saja. Dia pantas dapat 30. Selesai soal nomor 1, kita lanjut dulu ke soal nomor 1 untuk temannya, anaknya lagi, siswa lain yang sudah mengumpulkan. Soal nomor 1, dia anak ini layaknya dapat 20. Klik aja langsung di 20. Kita simpan. Kemudian untuk soal nomor 1 lagi, yang lain untuk yang 1 ini masih belum dikumpulkan. Sudah. Kita kasih dia pantas dapat nilai misalkan 10. Dia dapat 10. Otomatis langsung dapat 10 dari nilai totalnya. Kemudian untuk soal yang terakhir, untuk siswa yang terakhir, misalkan dia pantas dapat nilai 30. Oke, kita sudah selesai untuk menilai soal nomor 1 untuk semua siswa di dalam kelas. Nah, kita balik lagi ke siswa yang pertama. Kemudian kita nilai soal nomor 2. Nomor 2, misalkan kita nomor 2 ternyata jawabannya nggak pantas nih, dapat nilai 5 aja nggak pantas. Misalkan kita mau kasih nilainya 2, langsung aja diketikkan di sini juga bisa 2 gitu. Jadi kita nggak perlu ngeklik rubriknya juga bisa. Nilainya langsung otomatis tambah sendiri 32, kita tidak perlu menjumlahkan. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2 siswa berikutnya. Misalkan ternyata dia dapat 20 pantas. Nah, otomatis langsung menambahkan. Soalnya sistemnya langsung menambahkan sendiri. Untuk soal nomor 3 misalkan dia nih nggak pantas nih dapat nilai kalau mau dapat ini berapa, 15, ini 5. Dia ini 15 dan ini 5. Dia nggak pantas 15 tapi juga nggak pantas 5. Berarti misalkan 10. Terus aja langsung di sini 10. Nanti otomatis sistemnya menambahkan sendiri. Begitu seterusnya sampai soal nomor 3
dan untuk siswa terakhir selesai dan nilainya langsung kita mendapatkan nilai akhirnya itu 30, misalkan 30. Jadi kan untuk soal ini dapatnya 15, kemudian yang ini dapatnya misalkan 40, kita dapat nilai 85, langsung nilai akhir, seperti itu. Jadi cara 4 ini kita memanfaatkan rubrik penilaian yang sudah ada di Google Classroom untuk memecah-mecah soal menjadi beberapa kriteria, yang mana kriterianya ditentukan berdasarkan nomor soal. Kemudian kita buat sendiri rubrik penilaiannya, otomatis nanti kita bisa menjumlahkan langsung, dan kita bisa tetap fokus memberikan penilaian untuk setiap nomor dulu, baru lanjut ke nomor berikutnya. Jadi penilaiannya tetap adil. Demikian tutorial penilaian koreksi soal esai dengan Google Classroom. Jika dirasa bermanfaat, saya harap kita bersedia ngeklik like atau share atau mungkin subscribe. Demikian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.